Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kepala Sekolah SDN Buniayu 1 yang saya hormati dan saya banggakan, dan juga untuk guru-guru SDN Buniayu 1 yang saya hormati dan saya banggakan. Kali ini saya akan izin untuk menyampaikan beberapa hal mengenai aplikasi Harmonis ya. Karena tujuan aplikasi Harmonis ini untuk media komunikasi saya dengan orang tua siswa terkait masalah bantuan PIP, seperti itu ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada orang tua siswa yang sudah mengikuti alur dari sistem saya ya. Untuk semua informasi akan saya share melalui aplikasi Harmonis. Terima kasih untuk orang tua yang sudah menginstal aplikasi Harmonis ya. Dan apabila yang belum menginstal ataupun ada kendala penginstalan, bisa seperti ibu-ibu tadi ya di sekolah, menghubungi saya langsung ataupun ke kantor ya, seperti itu ya, ke kantor SDN Buniayu 1 karena saya selalu standby di sana. Mungkin yang sudah menginstal aplikasi Harmonis hari ini pukul 16.57 ya tepatnya nih, di atas sudah ada notifikasi dari saya, info pemberitahuan bahwa seperti ini ya. Kita tutup ini, ada penerima PIP tahun 2022, seperti itu ya. Ini notifikasi dari saya. Bapak dan Ibu yang sudah menginstal aplikasi Harmonis ini boleh tinggal klik saja notifikasi di atas dan akan diarahkan ke laman pengecekan penerima PIP tahun 2024-nya ya. Segera cek, siapa tahu anak ibu dan bapak termasuk nominasi ataupun penerima PIP tahun 2024 di SDN Buniayu 1 ya. Notifikasinya dari saya barusan sudah saya share sekitar pukul 16.57 dan mungkin sekarang sudah masuk ke HP bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Seperti itu ya. Sekarang saya buatkan untuk cara pengecekan secara manual ya. Bapak dan Ibu kan bisa seperti tadi ya, kita cek akan langsung diarahkan ke penerima gini ya. Sekarang saya akan praktekkan untuk manualnya ya. Bapak dan Ibu buka aplikasi Harmonis seperti biasa ya. Nah, untuk pilih tipe login, Bapak dan Ibu tinggal pilih saja login orang tua dan passwordnya masukkan ortu123, masuk seperti itu ya. Tampilannya seperti ini untuk orang tua, tampilan home orang tua ya. Di sini itu untuk PIP itu terbagi menjadi dua kategori ya. Ada penerima PIP dan nominasi. Nah, Bapak dan Ibu itu harus tahu penerima PIP itu apa dan nominasi PIP itu apa. Sekarang saya jelaskan. Untuk nominasi itu untuk siswa-siswa yang belum pernah dapat bantuan PIP sama sekali ya, dan belum mempunyai rekening PIP dari pusat, seperti itu ya. Itu namanya akan masuk ke nominasi. Tapi apabila anak Bapak dan Ibu siswa-siswi SDN Buniayu 1 yang sudah pernah mendapatkan PIP, namanya itu tidak akan muncul di nominasi, tapi namanya akan muncul di penerima PIP, seperti itu ya. Nah, ini khusus siswa kelas 1 khususnya ya, ataupun kelas 2 sampai kelas 6 yang belum mendapatkan PIP, bahkan akan masuk juga ke nominasi PIP ini ya. Bapak dan Ibu tinggal klik saja untuk nominasi, seperti itu ya. Nah, tampilan seperti ini ya. Total siswa di SDN Buniayu 1 itu ada 215 ya. Dan diusulkan oleh sekolah itu sejumlah 143. Berarti sisanya itu yang tidak diusulkan oleh sekolah, seperti itu ya. Makanya kemarin saya mengadakan untuk pengajuan, seperti itu ya. Mengumpulkan data dari Bapak dan Ibu untuk pengajuan ini, seperti itu. Ini yang diusulkan oleh sekolah itu sebanyak 143 dan sudah muncul SKPIP-nya itu 117. Yang sudah muncul SKPIP dan mungkin akan direalisasikan untuk dananya, seperti itu ya. Dan ini nominasi PIP sekolah, ini nama-nama siswa yang masuk dalam nominasi penerima PIP ya.
Ini baru nominasi karena siswa-siswa yang ada di dalam tabel ini itu baru pertama kali mendapatkan PIP di SDN Bunda 1 ya, dan belum mempunyai rekening. Nah, jadi langkah pertama yang harus Bapak dan Ibu lakukan, Bapak dan Ibu harus aktifasi dulu rekeningnya ke pihak BRI sebagai penyalur dananya ya. Untuk aktivasinya nih, ini khusus nama-nama yang ada di dalam tabel ini, dalam tabel nominasi ini, itu harus menemui saya di kantor seperti itu ya. Ini wajib menemui saya di kantor. Karena apa? Karena ini untuk aktivasi ke pihak BRI nya itu membutuhkan surat pengantar dari sekolah seperti itu ya. Surat pengantarnya Bapak dan Ibu bisa ambil di saya dan mengunjungi saya di kantor. Apabila ingin mengunjungi saya, Bapak dan Ibu bisa membuat janji dulu ya melalui WA. Misalnya ingin mengambil surat keterangan, suket, nanti janjian dulu dengan saya, baru Bapak dan Ibu ke sekolah seperti itu ya. Takutnya Bapak dan Ibu ke sekolah, sayanya belum standby di sekolah seperti itu ya. Jadi Bapak dan Ibu menunggu lama. Makanya apabila ingin menemui saya, Bapak dan Ibu itu harus mengontak saya dulu. Untuk nomor kontaknya kan sudah ada ya di halaman pertama. Ini ada admin. Nah, ini kontak saya semua ya. WhatsApp-nya ada, Telegramnya ada, ataupun live chat di dalam aplikasinya pun bisa seperti itu ya. Apabila Bapak dan Ibu tidak mempunyai nomor saya, seperti itu ya. Sudah saya cantumkan untuk nomor adminnya di dalam aplikasi ya. Ini WhatsApp pribadi saya ini. Dan untuk pilih tipe login seperti tadi ya, kita masuk dulu untuk siswa yang mendapatkan nominasi seperti itu ya. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum menginstal ataupun tidak menginstal aplikasi Harmonis, apabila penasaran anaknya termasuk penerima PIP ataupun termasuk dalam nominasi PIP, bapak dan ibu bisa menanyakan ke ibu-ibu yang lain yang sudah menginstal aplikasi Harmonis ya. Apabila bapak dan ibu tidak menginstal aplikasi Harmonis ini, seperti itu ya. Nah, sekarang masih dari nominasi ya. Ini wajib harus membawa surat keterangan ke pihak BRI-nya. Apabila Bapak dan Ibu ke BRI tidak membawa surat keterangan dari sekolah, itu akan disuruh balik lagi dan suruh membawa surat keterangan itu ya. Nah, apabila Bapak dan Ibu malas untuk mencarinya, Bapak dan Ibu bisa ketikkan saja nama seperti ini ya. Kita Raina. Bapak dan Ibu tinggal tulis saja Raina, maka akan muncul Raina seperti itu ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah mencari satu-satu ke bawah nama anak Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu cukup tuliskan saja nama anaknya di kolom pencarian ini ya. Maka akan otomatis terfilter. Misalnya seperti ini ya, Willy. Nah, seperti ini. Ini Willy termasuk dalam nominasi. Jadi Willy ini baru pertama kali mendapatkan PIP seperti itu ya. Walaupun sudah kelas 5, karena kemarin ada discommunication, jadi data-data Willy itu tidak valid di data pusat, makanya kemarin sudah perbaikan. Nah, orang tuanya ya ke saya, dan sekarang alhamdulillah Willy sudah valid datanya dan sekarang masuk ke dalam nominasi PIP seperti itu ya. Dan ini ada nomor rekening. Nanti nomor rekening ini akan dikasih oleh pihak pihak BRI kepada ibu dan bapak seperti itu ya. Terus di menu nominasi ada apa lagi? Di sini ada paling bawah, ibu dan bapak bisa cari untuk penerima kartu KIP. Ini khusus untuk siswa-siswa yang orang tuanya terdata di DTKS ya, DTKS desa. Bahkan ini akan dikasih kartu KIP-nya. Jadi orang tuanya yang termasuk dalam DTKS desa itu, selain dia mendapatkan bantuan PIP-nya ya, yang uang nominalnya itu, siswanya pun akan dikasih kartu KIP. Kartu KIP ini dari pusat, bukan dari sekolah, seperti itu ya. Jadi bapak dan ibu minta ke sekolah pun, apabila tidak ada datanya itu tidak akan muncul KIP-nya ya. Ini khusus orang tua yang terdata di DTKS desa. Bahkan KIP-nya nanti akan muncul di sini ya. Seperti itu bapak dan ibu bisa seperti cari saja namanya di sini, Afisa. Nah, Afisa Hoerunisa ini kan sudah sebagai penerima kartu KIP, berarti kartu KIP fisiknya ini sudah ada seperti itu ya, dan statusnya pun tersedia. Ini ada nomor KIP-nya pun ada
Betul ya. Bapak dan Ibu apabila sangat membutuhkan untuk kartu fisik ini, Bapak dan Ibu bisa menghubungi saya di kantor ataupun melalui WhatsApp seperti itu ya. Dan bisa dicetakkan kartunya seperti kartu-kartu KTP seperti itu ya. Ini untuk KIP fisiknya ya. Terus kenapa saya sudah lama mendapatkan PIP misalnya tapi tidak mendapatkan kartunya? Bapak dan Ibu cek dulu di desanya masing-masing. Bapak dan Ibu itu terdata di DTKS desa apa tidak? Seperti itu ya. Kalau tidak terdata di DTKS, Bapak dan Ibu hanya mendapatkan program PIP-nya saja, tidak mendapatkan kartu fisiknya. Ya. Seperti itu program PIP-nya itu ya seperti ini, nominasi dan penerima PIP. Ini programnya ini termasuk programnya yang mendapatkan uangnya, nominal uangnya, tapi kartu fisiknya ini tidak akan dapat, seperti itu ya. Ini untuk penerima PIP. Dan apabila siswanya sudah pernah dapat PIP tahun kemarin ataupun kelas-kelas bawah ya, waktu misalnya sekarang siswa tersebut ada di kelas 5, dulu udah pernah dapat di kelas 2, berarti kan dia udah pernah dapat satu kali tuh, itu akan masuknya ke penerima PIP. Tinggal klik saja penerima PIP, dan di sini secara umum. Di sini untuk siswa yang nominasi tadi dan juga penerima PIP yang sudah pernah dapat yang tahun-tahun kemarin, ini akan di sini semua kumpulnya ya. Bapak dan Ibu tinggal cari saja sesuai nama anaknya. Bapak dan Ibu bisa tulis nama seperti tadi ya, Rafib. Nah, misalnya seperti ini, maka akan muncul nama Rafib semua. Dan Bapak dan Ibu bisa melihat kelasnya kelas berapa, kelas 2. Status pencairannya ini dananya belum masuk ya. Nominal dana yang akan masuknya nanti sebesar 450.000. Terus ini kelas 1 kenapa nominalnya hanya 225? Karena untuk kelas 1 itu untuk pertama kali dapat PIP ini umumnya sama ya, waktu tahun-tahun kemarin juga hanya mendapatkan 225.000. Kecuali dari kelas 2 sampai kelas 6 itu nominalnya 450.000. Seperti itu ya. Jadi apabila ada pertanyaan kenapa kok anak saya cuma 225, karena kelas 1 itu realisasi dari pusatnya hanya 225 ya Pak Bu. Jadi nanti Bapak dan Ibu juga bisa melihat mutasi di dalam buku tabungan yang akan nanti Bapak dan Ibu terima ya di pihak banknya. Terus di sini ada nomor rekeningnya, yang ini ya, rekening untuk pencairannya, dan di sini ada keterangan. Nah, Bapak dan Ibu harus perhatikan ini keterangannya ya. Ini untuk nama Rafif Arya kan dananya belum masuk, dan keterangannya mulai bisa dicairkan paling cepat tanggal 26 November. Seperti itu ya. Paling cepat tanggal 26 November berarti kan hari ini. Tapi dananya saya cek belum masuk, mungkin Bapak dan Ibu bisa secara bertahap, secara berkala ya, cek ke bank seperti itu ya. Dan ini di bawah juga ada mulai bisa dicairkan paling cepat tanggal 13 Desember. Nah, ini paling cepatnya itu di tanggal 13 Desember nanti untuk pencairan dananya ya, untuk Rafif Koswara kelas 1. Jadi apabila Bapak dan Ibu hari ini datang ke bank, karena kan statusnya juga itu paling cepatnya tanggal 13 Desember. Jadi Bapak dan Ibu akan disuruh pulang lagi oleh pihak BRI karena dananya belum masuk. Karena sudah dicantumkan keterangannya ya, mulai bisa dicairkannya paling cepat tanggal 13 Desember. Tapi kadang ini bisa lebih dari tanggal 13 ya. Bisa tanggal 14-nya, tanggal 15-nya, ataupun tanggal 16 dan seterusnya, dan juga kadang juga bisa kurang dari tanggal 13, misalnya dari tanggal 1 Desember dananya sudah ada, seperti itu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa cek secara berkala. Dan untuk siswa yang termasuk dalam nominasi tadi, Bapak dan Ibu ya, nominasi tadi ini dari mulai hari ini ataupun besok sudah mulai bisa ke BRI, ke pihak BRI untuk mengaktifasi rekening BRI. Jadi Bapak dan Ibu walaupun masuk ke dalam penerima PIP ya, siswa yang nominasi tadi, di sini ada surat ya, ada keterangannya mulai bisa dicairkannya tanggal 13 Desember misalnya. Bapak dan Ibu jangan menunggu aktivasinya sampai tanggal 13. Kalau bisa besok juga Bapak dan Ibu sudah mulai aktivasi rekeningnya untuk penerima baru ya. Seperti itu.
mulai besok Bapak dan Ibu bisa ke sekolah karena besok libur, mungkin hari Kamisnya ya. Hari Kamisnya Bapak dan Ibu bisa menemui saya di kantor seperti itu ya, untuk membawa surat keterangan aktivasi rekening PIP ke BRI seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, sebelum itu apa lagi ya. Nah, ini untuk yang akan menerima kartu KIP ini bisa mengontak saya melalui WhatsApp apabila ingin dicetakkan kartunya ya, kartu fisiknya boleh. Dan saya pun untuk masalah PIP ini terbuka. Saya tidak mengkolektif uang PIP itu dari sekolah, tapi saya mengasihkannya kepada ibu dan bapak untuk mengambil tabungannya langsung seperti itu ya, mengambil uangnya langsung. Terus jangan lupa untuk siswa yang terdaftar di nominasi ataupun di penerima PIP, apabila setelah pencairan bapak dan ibu jangan lupa untuk mengasihkan buku tabungannya ke saya, karena saya perlu aktivasi ya bahwa uang tersebut sudah diambil oleh orang tua seperti itu ya. Saya harus mengaktifasi, maksudnya itu untuk buktinya bahwa uang tersebut sudah diterima seperti itu ya. Jadi untuk kedepannya apabila saya mengajukan lagi, anak bapak dan ibu itu bisa dapat lagi seperti itu ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi lagi seperti itu ya. Ini tampilannya untuk siswa nominasi, bapak dan ibu bisa cek sendiri di dalam aplikasi Harmonis ya, khusus yang sudah menginstal aplikasi Harmonis saja seperti itu. Dan jangan lupa untuk ibu-ibu yang tadi ibu-ibu tadi, apabila sudah cair katanya ingin coba belanja di aplikasi Harmonis, boleh Bu, saya tunggu ya. Apabila sudah dibantu pencairan katanya biar dapat PIP, ibu-ibu bakal belanja di aplikasi Harmonis Store ini ya, untuk pembelian pulsa, token PLN. Bapak dan ibu bisa belanja di sini. Sekalian bapak dan ibu juga bisa membantu saya untuk menjual barangnya, ngambil produk dari saya ya, seperti ini contohnya. Misalnya pulsa yang 5.000 ini dari saya 5.500, bapak dan ibu bisa beli untuk keperluan pribadi ataupun dijual kembali seperti itu ya, untuk pembelian produk-produk yang ada di Harmonis Store ini seperti itu. Ini untuk penerima PIP nya bapak dan ibu bisa cek dari sekarang ya. Ini semuanya mulai pencairannya di bulan Desember seperti itu ya, tidak ada pencairan di bulan November. Itu pencairannya semua di bulan Desember. Bapak dan ibu jangan lupa jangan sampai lebih dari bulan Desember, takutnya dikhawatirkan uangnya akan ditarik kembali ke kas negara seperti itu ya, karena sudah mulai menjelang tutup buku, dikhawatirkan dananya akan ditarik kembali ke kas negara seperti itu ya, apabila tidak secepatnya dicairkan pada tanggal yang sudah dicantumkan di kolom keterangan ini seperti itu ya. Nah, ini yang diusulkan sekolah itu sebanyak 143 siswa seperti itu ya, yang sudah muncul SKPIP nya itu 117 termasuk penerima PIP yang kemarin ya, jadi masuknya ke dalam ini yang PIP ini ya, yang warna ungu ini sudah muncul SK nya. Terus kenapa ini yang sudah dapat saya, apabila kemarin sudah mengajukan ke saya dan tidak ada datanya di sini, bapak dan ibu harap sabar karena mungkin pusat tidak akan merealisasikan semuanya secara langsung ya, jadi memakai gelombang. Jadi apabila anak bapak dan ibu tidak masuk untuk nominasi sekarang, mungkin untuk gelombang selanjutnya anak bapak dan ibu akan terrealisasikan, mudah-mudahan ya, yang sudah kemarin mendaftarkan data siswanya ke saya seperti itu ya.
karena untuk masalah dapat atau tidaknya itu termasuk dari pusat, bukan saya yang menentukan tapi pusat yang merealisasikannya. Seperti itu ya. Saya mah hanya menyampaikan saja kepada ibu dan bapak untuk siswa penerima PIP-nya dan juga untuk nominasi siswa PIP. Sekarang untuk kelas 6 juga mungkin banyak yang dapat ya. Untuk dari kelas 6 ada yang dapat. Untuk tahun kemarin kelas 6 itu tidak ada yang dapat, bahkan cuman 1 ataupun 2 orang, tapi sekarang kelas 6 ada yang dapat, seperti itu ya. Nah, dari kelas 5 pun ada beberapa yang dapat, dan khususnya kelas 1 mungkin yang lumayan banyak siswanya itu paling dominan yang ini ya, penerimanya dari kelas 1 untuk siswa-siswa yang baru. Oke, cukup sekian dari saya. Ini video untuk menjelaskan bahwa tujuan aplikasi ini dibuat untuk komunikasi saya dengan Bapak dan Ibu sebagai penerima PIP melalui aplikasi ini ya. Seperti itu. Oke, jangan lupa untuk belanja di Harmony Store-nya Bapak dan Ibu apabila sudah pada cair. Seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.